kesempatan ini kami berdua akan ngobrol tentang berbagai persoalan yang sedang terjadi, tetapi memang perlu untuk diketahui juga oleh kita. Misalnya kenyataan Amerika sekarang seperti ini. Nah, pertanyaannya, misalnya dia mau ambil Greenland segala macam. Pertanyaannya, nanti di Asia Tenggara gimana? Menurut Bapak gimana kira-kira? Ada pengaruh ya Amerika dengan, karena kan Amerika ada Singapura, ada Filipina, ada kira-kira gimana Pak? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih telah diundang oleh Prof. Saya sebetulnya bukan expert hubungan luar negeri atau foreign policy, tetapi saya mempunyai pengalaman sebagai praktisi, sebagai diplomat. Dan saya bukan juga siapa-siapa di kamu, tapi ya kita ngobrol ya, saya bangga bisa ngobrol dengan sekaliber Prof yang banyak asam garam di bidang politik ya, khususnya politik dalam negeri. Ya, kalau Amerika proyeksi ya, foreign policy behavior, attitude foreign policy-nya Amerika di Asia Tenggara, ya tidak lepas dari kepentingan Amerika di Indo-Pasifik. Iya. Ya, di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Ya, di mana dia menganggap bahwa Laut Cina itu adalah sebagai free navigation. Iya. Dan juga dia terkait dengan Korean Peninsula. Iya. Ya, yang Korea Utara dan Korea Utara dan Korea Selatan. Dan ke ASEAN, khususnya kita ASEAN itu kalau menurut mantan Menlu Marty Natalegawa, miracle. Iya. Jadi ASEAN relatively sudah cukup kuat untuk menjadi objek pengaruh. Oh iya. Ya, karena kita ASEAN sejak mendeklarasikannya aja sebagai suatu negara yang tidak ke kelompok negara yang tidak berpihak kemanapun, ya sesuai dengan politik nilai-nilai value politik luar negeri kita, kebebasan aktif, rata-rata mendeklar thousand friend zero enemy, ya, Indonesia, Filipina maupun Thailand. Ya kecuali negara-negara ya kayak Kamboja dan Laos karena kebutuhan ekonomi, tetapi kan secara politik tidak pernah mendeklar dia berpihak kemana. Nah, tetapi kan dalam prakteknya karena alasan pragmatis tentu, dia didekati oleh dua kekuatan yaitu Amerika dan ASEAN ini didekati oleh Amerika dan oleh Rusia, oleh Cina. Cina. Nah, tetapi itu kita anugerah memiliki ASEAN sehingga ASEAN tetap menjadi zona yang netral, zona yang netral terhadap pengaruh, dan kita tidak memiliki pangkalan militer sebetulnya kecuali di Filipina ya dulu kan, tapi kan pangkalan Clark and Sabik sudah ditutup. Nah, walaupun sekarang ada isu-isu lagi di mana Filipina dianggap condong ke Amerika. Ya, sehingga ada katanya mau pembukaan pangkalan militer Amerika. Gitu. Saya dengar tapi saya tidak tahu apakah benar. Thailand sekarang kan lebih dekat ke Cina. Ya, lebih dekat ke Cina ASEAN rata-rata ya karena alasan ekonomi. Terkena pengaruh Belt and Road-nya Cina. Itu kan pengerahan uang yang besar, di mana negara-negara ASEAN butuh investasi. Amerika saja punya utang kok. Iya, jadi kan gini, setiap kepala pemerintahan yang terpilih, pasti tugas utama dan apa yang terpikirkannya adalah bagaimana deliver ke dalam negeri itu mensejahterakan, which is melalui ekonomi. Di situ kadang memang punya idealisme politik luar negeri, tetapi juga ada pragmatisme. Yaitu dia akan mendekat ke negara yang pemodal tanpa. Nah, ini kelebihannya Cina adalah ketika dia akan menanam investasi, dia tidak mengkaitkan dengan nilai-nilai
HAM, demokrasi Nggak atau ada. apa. Yang Tidak penting- seperti Barat dan Amerika dulu, Iya. yang pada prakteknya juga tidak sebetulnya. Tidak. Dalam praktek, Nah, benar. iya. Tidak. Di Tidak. Timur Tengah, Timur, iya. who can say that Arab Saudi itu democratic country? Nggak. Ya kan? Uni Arab Tidak Emirat. ada negara Tidak ada. Arab yang Iya. demokratis, Pak. Tetapi ketika pimpinannya secara ekonomi dan politik minimal ya Pak, walaupun tidak kelihatan memiliki, tapi comfortable kepada pemimpin Iya, Amerika pemimpin ya. Amerika, iya. Ya, Iya. dia don't care. Iya. Ya, Iya. Dan itu kan yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Trump dengan mengatakan, nah saya tidak butuh dengan hukum internasional. nah itu sebetulnya pernyataan Trump itu. Iya. Saya selain memang strategi Amerika yang kembali ingin menunjukkan kekuatannya Iya, iya. dari segi militer, tapi salah satunya untuk menunjukkan adalah ya bahwa dia above of all. Iya. Salah satu above of all-nya bahwa dia bisa melanggar Apa saja. hukum internasional. Iya. Toh pelanggaran hukum internasional juga kan sebetulnya sudah terlembaga di Dewan Keamanan juga. iya. Dengan punya hak veto, dengan hak apapun veto, juga dia. Iya. Dan Amerika punya tradisi selalu enforce ya, melaksanakan hukum nasionalnya tuh ekstra yurisdiksi. Waktu Iya. penangkapan Noriega Iya. dan sekarang juga Iya. penangkapan Maduro. Iya. Alasannya kan penerapan undang-undang anti narkoba, which is yurisdiksinya kan Iya. nasional, tetapi dia Ambil orang. kedaulatan. Nah itu kan alasannya. Ya, Iya. jadi artinya kan gini, apa yang menurut Thucydides tuh ya, sejarawan Yunani yang Iya. selalu dikuat oleh Pak Prabowo, bahwa the strong do what they can. Nah, the weak must suffer what they must. Iya. Jadi ya disitulah ya akhirnya bagi negara lain ya termasuk kita negara Indonesia, jika kita ingin tidak diperlakukan semena-mena oleh negara kuat, kita harus memperkuat dalam negeri diri sendiri. Iya. Nah, yang itu disebutnya, makanya dalam foreign policy itu ada istilah menurut Robert apa ya, lupa lagi namanya, bahwa foreign policy begin at home. Bahwa kebijakan luar negeri itu mulainya di dalam negeri. Iya. Itu. Kalau kita di dalam negeri lemah, kita tidak bisa memproyeksikan kepentingan kita. Kissinger juga pernah katakan itu, Pak. Iya, Kissinger ya. Dan negara lain juga Iya. tidak akan menganggap kita gitu. Iya. Jangan ini langsung dibandingkan ketika era Soekarno zaman Konferensi Asia Afrika. Dulu negara yang senasib penanggungannya banyak. Banyak. Sekarang tidak. Tidak. Iya. Iya. Nah, tetapi walaupun begitu, terakhir kan isu yang dikemukakan lagi, Amerika akan membuat Dewan Keamanan baru. Oh ini Dewan Perdamaian. Dewan Di Perdamaian. Gaza ya. Iya. Ya ini salah satu cirinya sekarang kenapa dunia dianggap global itu dianggap tidak menentu, yang makin parah karena mulai melihat tidak efektifnya lembaga-lembaga internasional sekelas sekaliber PBB sekalipun. Kan idealnya dan menurut mandatnya, Iya. kalau rekonstruksi perdamaian dan rekonstruksi pasca perang di Gaza terutama, seperti ya di Gaza, ya harusnya kan PBB yang menangani. Tetapi kan Trump sendiri dia menyatakan akan keluar dari sudah PBB dan keluar, lembaga keluar ya. Sudah keluar 66 lembaga ya, Pak. Ya, karena merasa bahwa di Ukraina juga PBB tidak apa-apa. Tidak. Padahal lumpuhnya PBB pun karena ulah negara-negara besar itu Iya. yang selalu memveto resolusi PBB. Iya. Di sidang umum sudah disahkan resolusinya. Tetapi ketika dibawa ke Dewan Keamanan kan diveto atas nama kepentingan. Iya. Ya bukan atas nama, jadi demi kepentingan negara anggota itu.
Iya. Jadi ya dia mengkritik PBB percuma lah katakannya, Iya, tetapi itu yang menurut saya sebenarnya PBB itu sejak awal ya ada hal-hal tertentu kita pernah mendapatkan keuntungan juga karena PBB, irian kembali, ya. Pengakuan kedaulatan kita juga karena PBB. Tapi ianya hanya sampai di situ. Dalam perkembangan selanjutnya nggak pernah ada tuh yang mau PBB melakukan apa-apa kan Pak? Karena selalu ada Dewan Keamanan yang veto begitu ini veto. Iya. Dan kadang-kadang Amerika mengambil alih peran PBB dengan bungkus humanitarian intervention. Iya. Tapi humanitarian interventionnya itu melalui militer yang melanggar kedaulatan. Iya, yang terjadi berkali-kali. Berkali-kali kan. Dia kalau kata siapa tuh? Ada satu pakar Amerika, kok saya lupa lagi terkena. Jeffrey Sah. Yang menyatakan bahwa Amerika itu sudah harus berhenti lah menjalankan politik luar negeri untuk memaintain kekuasaannya dengan menjatuhkan pimpinan negara tersebut. Iya. Ya di Panama, Irak, terus mana lagi? Sekarang Venezuela. Yang terakhir. Apa namanya, Libya? Kan? Libya, iya. Ya, jadi memang Amerika itu berupaya sekuat tenaga mempertahankan status superpowernya, indispensable country, ya, dengan berbagai cara. Ya, apalagi kalau menurut saya pribadi ini panik melihat the rising of China. Yang kekuatannya bukan hanya militer, tetapi teknologi, infrastruktur dan juga peradaban. Nah, kan kadang-kadang netizen tuh usil tuh. Bukan lagi memperbandingkan kekuatan militer, jumlah tentara, high teknologi, tetapi kadang-kadang kepada kondisi basic infrastruktur yang jauh tanah ke langit lah. Padahal dua-duanya bahkan Amerika masih superpower, China ada the rising, baru rising menuju superpower. Tapi ketika membandingkan kondisi sosial, kondisi keamanan, bukan keamanan militer, tapi keamanan masyarakat, kayak membandingkan langit dan bumi gitu, membandingkan negara maju dengan negara. Nah itu saya kira ya ada akhirnya Amerika muncul arogansinya dengan saya masih kuat dengan militer, dan juga mungkin dengan senjata ekonomi yaitu US dollar, cadangan emasnya kan tetap tertinggi. Itu yang memang kelihatannya membawa Amerika. Tapi kan salah satu juga isu yang dibuat oleh Trump kan Amerika akan menjadi kuat kembali, ya kan? Itu rupanya juga. Tapi kalau menurut Bapak, dalam negeri Amerika gimana? Nah itu dulu kan terkenal bahwa Amerika itu negara modern, dari mulai tahun 60-an, negara maju, dia yang mengadvocate soal HAM, demokrasi, ya. Dulu kan keterbukaan informasi medsos belum sekuat. Sekarang orang bisa melihat kondisi sosial di Amerika, ya kan? Bagaimana homeless, bagaimana orang yang obat terlarang tuh, orang-orang zombie yang di sekitar. Ya walaupun mungkin jumlahnya katakanlah dengan jumlah masyarakat Amerika persentasinya tidak banyak, tetapi itu menunjukkan kondisi sosial di suatu negara yang mengklaim sebagai satu-satunya superpower, negara yang terkuat ekonominya. Nah sementara orang membandingkan, men-shoot video juga di kondisi di Cina, tidak ada gelandangan, tidak ada kejahatan, orang jalan kemana aja nyaman secara fisik, nyaman secara psikologi, di situ kan. Nah akhirnya muncul kan pertanyaan kepada sistem kenegaraan seperti apa? Apakah demokrasi Amerika, apakah
sistem otoritarian Cina, sentralistik, tetapi juga dibarengi dengan kapitalisme. Kapitalisme, Nah, kan kemajuan itu akhirnya ekonomi. kepada negara-negara seperti Indonesia yang mulai merasakan ketidakefektifannya demokrasi, ya bukan demokrasi itu jelek, tetapi the way how to implement it gitu kan harus dimodifikasi dengan kondisi dalam negeri ya. Itu menjadi muncul kembali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dan aneh jadi dan juga pertanyaan mulai negara-negara berkembang tuh mulai mempertanyakan. Amerika selalu mengadvocate soal HAM dan demokrasi. Iya. Tapi kelihatannya HAM demokrasi itu hanya kepada one man one vote. Iya. Dan kepada demokrasi prosedural kayak pemilu. Tetapi hak asasi sebetulnya seperti hak sosial, ya kan, hak-hak saya susah untuk menyatakan HAM itu terjamin dan demokrasi itu berjalan dengan baik kalau terjadinya gap antara miskin dan kaya itu jauh. Perbedaan tentu ada gap, tetapi kalau gap sudah keterlaluan. Mantan wakil presiden kita, Profesor Budiono, itu mengatakan kalau saya tidak salah, waktu memberikan pidato guru besarnya itu dia katakan begini, kita baru bisa menjadi negara demokrasi kalau pendapatan kita per bulan 14 juta. Iya, 14 juta. 14 juta. Ya, kapan rakyat kita sekarang berapa penghasilannya? Iya. Jangankan mikir 14 juta. Lah kita aja yang seperti ini di bawah. Sebetulnya gini, penerapan demokrasi dikaitkan dengan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sebetulnya udah disinggung oleh Pak Harto. Iya. Itu tahun 80-an akhir atau awal 90-an ketika diwawancara oleh Time. 88 atau 87. Ketika diwawancarai oleh majalah Times bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia. Pak Harto menjawab kalau tidak salah, itu tergantung kepada perkembangan kondisi ekonomi dan pendidikan Indonesia. Nggak artinya demokrasi diterapkan sejalan dengan relatively equality kesetaraan ekonomi, kesetaraan sosial, kesetaraan hukum, pendidikan terutama. Itu memang satu persoalan yang saya kira kita masih memerlukan waktu. Seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh presiden kita sekarang. Dia memperhatikan pendidikan, ada pendidikan sekolah rakyat. Itu kan tujuannya untuk menaikkan standar tertentu. MBG juga. Lepas dari pro dan kontranya. Tetapi ideologinya ke sana. Dan menurut saya, entah dia pernah pikirkan atau tidak, atau pernah dia kaitkan atau tidak, itu salah satu sebenarnya daripada bagaimana cara presiden kita sekarang menerjemahkan Pancasila. Ya, betul. Saya melihatnya seperti itu. Seperti sekolah rakyat itu berkaitan betul dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MBG pada dasarnya juga sama. Iya. Nah, sementara pemerintah yang dulu-dulu menurut saya sih enggak. Saya enggak melihat gitu. Paling tidak pernah ada, mereka bicara tentang Pancasila, tapi tidak ada yang membagaimanakan sehingga itu bisa diberi interpretasi seperti itu. Oh, jadi bicara Pancasila hanya pada hiasan pidato formal. Iya. Nah, Prabowo sepanjang yang saya ingat tidak pernah mengaitkan itu dengan Pancasila. Hanya mengaitkan dengan janji politiknya. Janji politiknya. Padahal itu kalau ditarik
penerapan Pancasila. Ya. Menurut saya melihatnya dari segi itu. Walaupun saya setiap pemilu saya selalu, malah pada waktu Pak Harto saya pernah ke Bappenas, saya bilang sama, kebetulan ada petingginya yang saya kenal baik, saya bilang, Anda membuat program ini dari mana? Sumber Anda dari mana? Iya. Dia bingung. Saya bilang, gampang aja. Ambil pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan bernegara. Tujuan bernegara segala macam. Itu yang Anda seharusnya terjemahkan. Sehingga itu akan paling tidak meminimisasi yang namanya cercaan orang bahwa rezim sekarang adalah otoriter hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Itu yang ya kaget juga dia mendengar itu. Tapi ya setelah kita melihat perkembangan setelah reformasi, ternyata dalam pengertian korupsinya lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi korupsi sekarang makin berkembang kan Pak. Kalau waktu zaman Soeharto korupsi itu masih di bawah meja. Sekarang tuh bukan cut off era Prabowo, tetapi iya. Ya ke belakang lah. Iya. Dan sekarang pun masih berlangsung. Anggotanya sendiri, bupati-pati itu kan Gerindra. Walaupun ketuanya tiap kali ngomong, ya, jangan korupsi, kembalikan dong duitnya. Ternyata anggotanya kena. Saya boleh nanya juga ya, sebenarnya ini Prof kan pakar di bidang politik dalam negeri ya. Terjadinya marak korupsi di antara pimpinan daerah kan, ya saya juga awam di bidang politik, tapi orang menyatakan bahwa itu karena biaya politik yang mahal. Yang artinya dia ikut terjun berpolitik memerlukan ongkos yang mahal, tapi ketika dia terpilih, gaji tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi sebetulnya Prof, sistem politik Indonesia itu harus seperti apa? Ideologi dan sistemnya tuh. Iya, sebenarnya justru itu yang harus dipikirkan oleh partai-partai politik. Nah, partai politik nggak pernah mikirin itu, Pak. Karena apa? Yang dia pikir cuma kekuasaan. Karena dia menikmati kondisi yang tidak ideal itu. Yang tidak ideal. Memang iya. Itu yang terjadi, kan? Nah, yang lucu itu apa? Semua calon bupati, calon gubernur sadar bahwa gajinya tidak cukup untuk membayar biaya untuk menjadi gubernur atau menjadi bupati. Tapi dia akan lakukan. Tapi dalam pikirannya, nanti gampang kalau saya sudah duduk di dalam, saya bisa main kok. Dan itu yang terjadi, kan? Iya. Nah, cuma celakanya, sebagian besar dari mereka ketangkap. Seperti sekarang, ada dua orang bupati lagi yang ketangkap, kan? Ya. Madiun sama Pati. Artinya apa? Kesalahan mereka adalah kalau memang nggak merasa mampu, ya jangan lakukan. Ya tetap Anda jadi pemimpin, tapi jangan mengambil kepemimpinan itu dengan berkata, oke, nanti kalau saya duduk di sini kan nanti saya gampang bayarnya karena saya ya seperti ini. Saya nggak masuk akal betul bahwa ada bupati yang menyuruh 2 orang kepala desa untuk memaksa kepada calon-calon perangkat desa untuk membayar sekian kalau mau mencalonkan diri. Baru calon, Pak, udah. Ya. Dari mana pikiran itu ada? Ya karena dia melihat jabatan itu bukan amanah, tapi jabatan itu kesempatan untuk kaya, lebih kaya. Iya. Kayanya itu bukan sejahtera, tetapi sangat kaya. Sangat. Bayangin sampai mereka berkalkulasi, sangat confident. Kalau saya terpilih, bukan saja saya
bisa membayar hutang, tetapi saya juga bisa mendapatkan yang lebih. Bisa bikin rumah bagus, segala macam. Ya, contoh sederhana, siapa namanya yang eselon 3 yang 56 miliar? Rafael Alun, Pak. Triliun, Pak. Iya. Masa seorang eselon 3 lebih banyak hartanya daripada seorang menteri keuangan waktu itu. Ya itu aja sudah suatu anomali yang sangat besar lah. Iya. Sekarang terulang lagi, ada 4 orang bea cukai ketangkap lagi gara-gara permainan seperti yang pernah dilakukan oleh Rafael Alun itu. Ya. Tapi penangkapan sekarang itu di suatu sisi melihat bahwa korupsi masih ada, tapi di suatu sisi kita ambil positifnya adalah ada upaya. Oh iya. Ya, ada upaya bahwa muncul isu korupsi karena memang ada berita penangkapan gitu, Pak. Ya, jadi tapi saya ingin gini, Pak, menarik yang disampaikan Prof mengenai kondisi dalam negeri, governance ya, kepemerintahan. Dari aspek foreign policy pun, kalau Indonesia ingin memainkan peranannya, bukan Indonesia saja, suatu negara ingin memainkan peranannya sesuai dengan tujuan Pancasila, yaitu ingin mensejahterakan, ingin melindungi, mensejahterakan, dan ingin ikut dalam ketertiban dunia, menciptakan ketertiban dunia, maka foreign policy itu begin at home. Kita dipandang, kita berperan, dan juga bagaimana negara lain memandang kita mulainya adalah governance, bagaimana pengelolaan negara kita. Apakah kita menjadi negara yang berhasil mensejahterakan rakyat atau menciptakan keadilan? Ya, tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak upaya menuju keadilan, upaya untuk keadilan kesejahteraan, keadilan hukum itu, keadilan sosial terasa, maka at least pimpinannya ketika memproyeksikan kepentingan Indonesia di luar, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan regional maupun kepentingan dunia, itu confidence. Confidence, karena saya bisa menghandle di dalam negeri. Tidak ada protes, saya fokus, saya bisa menyumbangkan energi kami untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Nah, dan bagi juga negara lain bagaimana memandang negara kita. Pemerintahan periode ini misalnya dipandang mampu membawa Indonesia ya ke arah keadilan, penegakan hukum, kesejahteraan, dan keamanan yang baik, maka dia akan dihargai dan akan mungkin diajak lebih berprestasi, lebih berkontribusi kepada level yang lebih besar ya, regional maupun multilateral. Presiden kita sekarang kan sudah dianggap sebagai salah seorang nomor 15 kalau nggak salah. Iya kan? Kepemimpinan Islam nomor 15 sebagai berpengaruh di dunia. Di dunia. Jadi artinya dia udah punya modal sebenarnya untuk tampil. Dan di samping itu memang pengalamannya, dia kan sebenarnya pernah 8 tahun di Inggris karena ayahnya kan dikejar-kejar oleh Soekarno dulu. Dan itu dari latar belakang kekuatannya menjadi seorang yang memahami kenyataan-kenyataan perkembangan dunia sangat baik dalam pengertian itu. Artinya pengalaman. Dan itu selalu tercermin dari pidato-pidato beliau dan dari buku-bukunya juga yang ditulis. Paradoks Indonesia, bahwa kekuatan nasional itu ya adalah modal utama ke dalam peran Indonesia di kancah global. Dan juga beliau secara mengekspresikan, setelah beliau terpilih jadi presiden, mengekspresikan dalam leadership-nya sebagai foreign policy presiden. Jadi presiden yang memang memiliki perhatian kepada
foreign policy. Nah, justrulah disinilah kita memiliki seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan berpikir dan mengimplementasikan dalam mengkaitkan kekuatan dalam negeri, keterkaitan kekuatan dalam negeri dengan peran Indonesia di luar negeri, maka di prinsip foreign policy begin at home. Terus ada lagi kalau dalam istilah hubungan luar itu intermestic. Jadi domestik dengan internasional. Internasional ini adalah harus juga orchestrated gitu, diorkestrasi, dipahami juga oleh pejabat-pejabat di bawahnya, aparat-aparat bawahnya, dan oleh para politisi-politisi. Nah, itu yang jadi persoalan di kita. Sehingga tidak ada gap antara presiden dengan politisi yang lainnya. Ya. Bahwa ini permainan Anda tuh sangat berpengaruh loh terhadap projection Indonesia ke luar negeri. Iya. Jadi jangan asik bermain sendiri ya di dalam negeri, seolah-olah itu tidak berpengaruh pada internasional dan internasional tidak melihat itu. Kan dipantau. Ya saya bukannya penganut teori konspirasi, tapi faktanya konspirasi selalu ada. Selalu ada. Bahwa negara Indonesia kan dikenal dengan negara yang kaya akan kekayaan alam. Iya. Market yang besar. Iya. Saya tidak menjamin bahwa attitude negara-negara besar yang konsumsi ekonominya besar, membutuhkan bahan baku yang besar, niat tulus berinvestasi di Indonesia dengan jangankan sepenuhnya, katakan 50% untuk manfaat Indonesia. Dia akan melihat weak keseling di dalam negeri itu. Termasuk mungkin, ini pejabat-pejabat korup yang bisa didekati. Untuk menguasai sumber daya alam. Ini partai yang bisa kita. Nah, kalau para pejabat kita pemahamannya tentang geopolitik, geostrategi, strategi berpolitik luar negeri negara-negara besar, negara-negara yang memang selalu mencari sumber, lepaslah kita. Jadi kewawasan, kemampuan dan semangat seorang pemimpin dalam kancah global dan menyadari betul bahwa itu awalnya harus didukung dengan kekuatan dan ketahanan nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan mental, ketahanan sosial, itu juga dipahami oleh politisi yang lain gitu. Sehingga itu saya kira yang salah satu faktor, ada gap tertentu dalam pemahaman seperti itu. Walaupun sebenarnya gampang kok. Ya seperti yang selalu saya katakan. Ya udah jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kemana kita akan berada dan mengapa negara ini didirikan dan mengapa kita mau menjadi bangsa merdeka. Kan udah jelas. Udah jelas, jelas. Oleh para founding fathers. Iya, oleh para founding fathers, dan sebenarnya kalimat-kalimat sederhana itulah yang harus diterjemahkan oleh para politisi, para pemimpin. Ya. Nah, saya memang sering, dan di mana-mana saya sering berkata, sejak saya masih mahasiswa, sebenarnya di kita itu susahnya apa? Kita terlalu banyak memiliki pejabat, tapi kita tidak memiliki pemimpin. Negarawan. Iya, dalam pengertian itu. Dan mulai saya melihat perkembangan memang setelah Orde Baru memang ada juga yang tampil, tidak perlu saya sebut namanya, masyarakat bisa melihatnya sendiri. Nah, tapi yang apa yang kita lihat sekarang dalam bentuk yang seperti saya katakan tadi, mungkin tanpa sadar atau memang dia sadar, bagian tertentu dari apa yang dilakukan ternyata bisa dikaitkan penterjemahannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya, itu yang saya lihat. Tapi kalau menurut Bapak, kira-kira kita punya masa depan dengan tingkat pendidikan masih seperti sekarang,
dengan kondisi internasional dan nasional seperti ini, masa depan kita gimana? Kira-kira kita berbicara. Ada seorang pakar ya dari Amerika atau apa, bahwa dunia pendidikan di kita itu tertinggal 100 tahun lebih dari negara-negara maju. Kita itu nomor 2 terbawah. Ya, artinya tertinggal berapa ratus tahun. Gitu. Ya, kita tentu tidak boleh pesimis ya. Iya. Tetapi juga kita tidak boleh merasa bahwa apa-apa yang sudah kita capai itu udah cukup gitu. Kan kadang-kadang kita bangga, wah kita negara yang kaya. Iya. Pulau Jinawi, banyak negara selalu mengincar kita. Nah, kalau negara lain ingin bekerja sama dengan kita, mengincar dengan kita, tetapi menjadikan kita sebagai objek, dan para pemimpin kita ini tidak menghitung cost and benefit-nya, baik dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang, seperti etika lingkungan. Ya, sekarang banyak bencana. Tidak tepat dalam mengkalkulasi itu. Bukannya kita harus pesimis, tetapi kita harus terjaga. Harus terus waspada ya. Vigilant terhadap wah kalau begini terus tidak akan paling tidak kita berat mencapainya. Nah, apalagi di tengah itu bahwa sekarang kan dari bipolar menjadi multipolar. Nah, tekanannya adalah mulainya adanya persaingan antara negara besar, negara Cina, Amerika. Dan mulai munculnya inward looking. Bukan inward looking, mulai muncul nasionalisme yang American first. Ya itu jelas akan mempersempit kesempatan bagi negara-negara yang lemah untuk mendapatkan benefit. Nah, jadi tetap saya berpandangan bahwa untuk memperoleh manfaat di luar, manfaat dari hubungan luar negeri, dari politik luar negeri, kita ya tetap harus mulai dari dalam. Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan-perubahan mendasar, terutama dalam bidang pendidikan, hukum, sosial, dan ekonomi. Nah, itu yang kalau memang tadi Prof pernah menyinggung apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dari mulai MBG, sekolah rakyat, arahnya koperasi desa. Ya lepas dari pro and kontra dari teknis yang teknis tapi penting ya, seperti cara penyaluran dananya. Tetapi platformnya paling tidak itu mengarah kepada negara yang kuat. Nah, jadi intinya gini, negara yang akan kuat kalau kita memiliki self-resilience dan self-sufficiency. Ya tentu tidak bisa kita penuh sendiri, tetapi paling tidak untuk hal-hal yang kita faktor endowment-nya sudah ada, misalnya pertanian, kekayaan alam, itu kan faktor endowment yang Allah berikan. Itu saja kita piara menjadi suatu kekuatan yang bisa kita kelola sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, insya Allah bahwa ketergantungan kita secara keamanan, secara politik, dan secara ekonomi tidak hilang sama sekali, tetapi berkurang gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan sebenarnya kalau kita lihat. Itu sebabnya mengapa Pak Hatta membuat satu politik luar negeri yang dikenal dengan mendayung di dua karang. Iya kan? Artinya bebas aktif di situ. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sekarang ini Prabowo presiden kita sudah membatalkan izin 42 perusahaan atau 24
42 ya. Perusahaan yang merusak Hutan, pengelolaan hutan ya. Iya. Gitu. Nah, tetapi saya malah pernah mengatakan kalau bisa dalam proses hukum, kalau pengusaha yang menyebabkan alam ini rusak, memang ada kemungkinan dihukum mati, ya hukum mati. Hukum mati. Atau suruh memperbaiki kembali apa yang telah dia rusak. Jadi dianggap suatu kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Iya. Saya berpendapat sejak dari dulu. Dan apalagi setelah ini terjadi, saya malah katakan ya hukum mati. Karena orang selalu mengatakan jangan hukum mati karena itu hak Tuhan. Persoalannya kita membuat ada aturan untuk bisa melakukan itu. Ya. Nah, sebuah aturan masa dibuat tanpa bisa dilaksanakan, apa gunanya? Kan itu. Jadi tinggi harapan saya bahwa dibatalkannya pengusaha atau perusahaan yang dianggap merusak ini oleh Presiden harus ditindaklanjuti untuk kemudian ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, tapi ini langkah yang benar dilakukan. Iya. Kadang gini ya, para aktivis HAM ya menyoroti tentang hukuman mati dan HAM ya. Itu apa ya, seolah terbalik gitu Pak. Kita melakukan hukuman mati terhadap orang yang sudah melakukan kejahatan luar biasa. Yang pada dasarnya kan secara sederhana bisa terjemahan, orang yang akan dihukum mati itu, yang divonis hukuman mati itu sudah membunuh banyak orang kan? Iya. Secara harfiah kan? Iya. Misalnya korupsi, 100 miliar. Iya. Kalau dikonversi 100 miliar itu adalah untuk perbaikan gizi bayi dan ibu hamil, berapa gara-gara uangnya dikorupsi, ibunya kan itu membunuh secara tidak langsung. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, artinya itu kan. Tapi kadang-kadang para aktivis HAM itu tidak menyoroti hal-hal yang itu. Seperti itu. Hanya melihat hal yang minornya, mencabut orang hukuman mati. Gitu. Kalau orang menghukum mati seorang penjahat, sementara orang yang dibunuh begitu saja dengan korupsi, dengan bencana, dan bencananya dibuat oleh manusia, man-made disaster, itu dianggap bukan pembunuhan gitu. Iya kan? Iya. Iya kan, Pak? Iya. Nah, apalagi yang di Gaza katakanlah atau apa gitu. Ya, kalau ini kita lihat aja yang dalam negeri, bencana alam itu tidak mungkin terjadi kalau bukan oleh karena kesalahan manusia. Iya. Dan Tuhan menciptakan dunia ini, tetapi Dia pesan kepada manusia, jangan kamu rusak. Iya, alhamdulillah. Tuhan membenci pada orang yang merusak apa yang telah dibikin oleh beliau. Iya. Tapi memanfaatkannya demi kemaslahatan. Ya, kalau memanfaatkan itu kan tidak bisa diterjemahkan merusak. Iya. Memanfaatkan itu memanfaatkan sambil menjaga eksistensinya. Iya. Ya kan, memelihara alam ya. Betul, Pak. Iya, Tuhan menyuruh kita, ambillah, saya kasih hujan agar supaya tanaman-tanaman itu bisa subur. Kan itu yang terjadi dalam pikirannya. Tetapi ketika hujan ini turun, karena kerusakan dilakukan oleh manusia, maka terjadilah kerusakan lebih lanjut. Lebih lanjut, ya. Kan itu yang terjadi. Ya. Yang menyebabkan kita menjadi seperti sekarang. Ya. Jadi akhirnya kan kita mempertanyakan kepada bagaimana kita membangun struktur ekonomi negara. Iya. Jadi struktur ekonomi negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam, ya kekayaan alam tanpa memperhatikan renewable-nya, keberlanjutannya, keberlanjutannya. ya saya pikir tidak
mungkin untuk saat ini harus menjadi suatu tolak ukur memilih pemimpin maupun pejabat, Tuhan. Iya, iya. Jadi orang yang mengerti etika lingkungan. Iya, semua kelanggar. Kalau saya malah di atas kepala tuh dalam arti fisik. Fisik, Ya iya. kelihatan di atas Kelihatan. kepala, tetapi dalam arti harfiahnya Iya. dia tidak ada di kepalanya. Jadi kosong kepala itu, Pak. Yang ada. Jadi sekedar kitab suci itu yang kelihatan, tapi isi kepalanya Nggak ada nggak ada kaitan. kaitannya. Ya, jadi Benar saya kira. Ada benernya itu, Pak, bahwa Quran di atas kepala kita yang disumpah tidak berkaitan dengan pikiran yang seharusnya kita laksanakan karena sumpah itu. sumpah itu. Iya. Jadi ya kembali Pak, kegagalan mengelola di dalam negeri Iya. itu saya yakin ya akan menyebabkan kegagalan kita di dalam bagaimana kita memproyeksikan kepentingan Indonesia keluar dan bagaimana kita winning the heart and mind, memenangkan hati dan pikiran orang luar, sehingga orang luar tuh bersikap positif ke kita. Iya. Kadang kan kita ya kalau secara sederhana yang tidak mempunyai kedalaman kesadaran dan kedalaman berpikir, bahwa orang baik ke kita itu dianggap terlalu dilihat sederhana. Oh baik kita, dia mau investasi di bidang nikel lah, mau investasi di bidang ini. Tetapi kita tanpa memperhatikan bagaimana sih dalam pikiran dia memposisikan Indonesia. Iya. Apakah memposisikan sebagai partner sementara yang at least sharing benefit dan profitnya itu 50-50 gitu. Iya. Dunia internasional kan sangat diwarnai oleh pengaruh kapitalisme. Iya. Para globalis, para oligark, konglomerat. Semua. Prinsip mereka kan maximize profit, Pak. Iya. Jadi alangkah naifnya jika seorang pemimpin melihat investasi tanpa memikirkan ke dalam benefit dan profitnya itu at least 50-50 dan juga mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian ke masa depannya, Pak. Iya. Nah, menghadapi warna kapitalis yang memang dari dulu adalah maximize profit, memaksimalkan keuntungan. VOC itu kan kapitalisme. Nah, Kompas hari ini menarik, Pak. Iya. Dia katakan begini, kan ada pertemuan di mana di Swiss yang tentang pedagang-pedagang itu. Oh, ini apa-apa. Ada forum ekonomi forum ya. Nah, menariknya begini, dia katakan begini. Orang terkaya di dunia kekayaannya itu 3.000 triliun dolar. Dan itu bisa menghilangkan kemiskinan di dunia. Satu orang. Artinya kekayaan yang sekian banyak itu, sebenarnya dunia ini tidak perlu ada orang miskin, karena kekayaan itu andai kata digunakan untuk menghilangkan itu bisa. Dan sekian banyak artinya sekian banyak kapital kekayaan itu hanya dimiliki oleh sejumlah kecil orang. Itu yang memang setelah tragisnya. Iya. Saya memperkirakan, Pak, sekarang ini kalau dulu Tempo itu pernah menulis bahwa selama Pak Harto berkuasa, izin minum. silakan Pak. Selama Pak Harto berkuasa, itu yang menikmati kekayaan ini hanya 300 orang. Hanya 300 orang. Menikmatin kekayaan secara ilegal dan berlebihan. Iya.
Ya, Mas. Iya, itu yang dimaksud. Jadi hanya 300 orang. Nah, kalau saya melihat sekarang, Pak, dengan turunnya kelas menengah dan sebagainya, mungkin malah lebih sedikit orang sekarang yang menikmati kekayaan itu. Ya kan, kalau ini benar, PBB atau yang merilis bahwa jumlah rakyat termiskin kedua di dunia setelah Zimbabwe, Indonesia, akibat krisis berkepanjangan dari mulai COVID-19 sampai kepada perang Ukraina. Iya. Terus sekarang juga ya persaingan Cina dan Amerika. Iya. Terus disrupsi teknologi. Iya. Semua bahwa jumlah inflasi yang meningkat ya. Sementara penghasilan ya rakyat stagnan. Iya. Terus apalagi sekarang karena krisis ekonomi global. Padahal katakanlah gaji UMR itu Jakarta sekarang 5,7. 5,7 kan? Iya. 5,7 itu kalau dibagi 30 hari 5 juta berapa? Itu yang baru yang dapat kerja. Iya, belum yang nggak dapat kerja. Kita susah ngukurnya kriteria. 190.000 sehari ya. Ya memang kalau dari jumlah rupiah, Pak. Iya. Kelihatannya berapa kali lipat dari biaya $2 itu. Iya. $2 kan katakanlah dengan rate sekarang adalah 30. $2. Enggak, 36, 35, 36. Iya. Ya 150.000 itu besar. Tetapi dengan inflasi, ya kan? Iya. Terus ada yang disebutnya tuh living cost yang tidak bisa diidentifikasi dengan material. Iya. Kemacetan, polusi, penyakit. Iya. Maka nilai 190.000 itu ada menjadi semakin daya belinya makin rendah. Makin rendah. Iya. Makin rendah. Iya. Jadi kalau masih ngukurnya $2 terlalu rendah, itu orang sangat miskin sekali. Iya. Ya. Mungkin pengemis saja sudah bisa menghasilkan lebih dari 36.000. Iya, pengemis pernah terjadi. Pengemis itu mengaku bahwa dia bisa dapat 2 juta per hari. Nah, itu Prof yang sudah punya nama mengajar di mana nggak bisa dihitung dong. Nggak. Ya, jadi memang struktur pendapatan kita ya akan begini terus. Nah, selama APBN hanya mengandalkan kepada pajak ya. Pajak. Tidak mengandalkan kepada revenue lainnya yang terutama di-generate dari kekayaan alam kita. Kekayaan alam. Ya. Dan itu harus diolah benar dan pengolahannya jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ya. Itu kan persoalan yang dihadapi. Ya. Kita selalu bangga, kita kaya, alam kita seperti ini. Tapi pertanyaannya kan siapa yang menikmati itu? Ya, dan kondisi ini ketimpangannya. Iya. Kita yang sudah misalnya suatu negara yang sudah terperangkap kepada kemiskinan. Iya. Tetapi kekayaan alamnya sangat besar. Iya. Dan kekayaan alam besar, rakyat miskin banyak, Iya. dengan gap yang tinggi, Iya. dan good governance lemah, maka itu menjadi peluang daya tawar kita terhadap luar rendah. Iya. Iya kan? Iya, itu logis aja. Itu. Logis ya. Akhirnya kita kan panik. Yang penting investasi banyak. Iya. Tetapi benefit dan profitnya pengaruh investasi ke kita itu gimana? Gimana? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Itu pikiran logis itu, Pak. Iya. Logis bahwa segala macam yang kita justru mendapatkan jauh lebih sedikit daripada mereka yang dapat. Ya. Kan itu. Dan sebenarnya ketika ini terjadi, ya alam kita tidak kita nikmati, tapi orang lain yang menikmati. Iya. Kan itu yang terjadi. Iya. Dan yang lebih parahnya, kita dibanjiri ya, terutama ini yang saya concern ya, Prof.
karena kita miskin, misalnya ya, Iya. kita banyak rakyat miskin, pendidikan dalam Rendah. arti bukan pendidikan formal, tapi Iya. pendidikan kemasyarakatan, Kemasan. sosial rendah, dan kita dibanjiri oleh orang-orang yang pemburu rente, Iya. maka kita dibanjiri oleh produk-produk makanan yang tidak sehat, Iya. Iya. ya kan, Iya. yang berbahaya, Iya. yang entah itu disengaja atau tidak sengaja, dikonsumsi sehari-hari secara masif oleh anak-anak Iya. Iya. kelas menengah bawah. Iya. Saya kan suka ke pasar nih, pensiun nih ke belakang. Iya. Di situ ada sekolah Islam ya. Iya. Mereka pada nongkrong, makanin ciki yang murahan, Iya. minuman yang Iya. murahan, yang import katanya. Iya. Aduh, saya bilang, gimana kita akan memiliki generasi muda yang kan kecerdasan itu juga dipengaruhi oleh gizi, asupan Iya. gizi ya. Iya. Saya Iya. kan khawatir. Itu baru berbicara aspek yang sangat basic yaitu soal konsumsi makanan ya. Apalagi kalau kita berbicara pada support system lingkungan. Lingkungan. Mereka ada di pojok itu saja. Ya. Memang pegang gadget, tapi yang dilihat di gadgetnya atau apa, saya tidak pesimis, tapi saya khawatir ya. Iya. Jadi khawatir bahwa hal ini akan menjadi akumulasi, ya, menjadi suatu kelemahan sistemik. Iya. Ya. Jadi saya selalu menekankan bahwa siapapun yang menjadi aparat, pejabat, selain kemampuan profesional teknis ya, komputer, AI, Iya. tetapi nilai-nilai ketahanan. Nah, jadi jangan sampai ada beberapa orang pejabat pun yang menilai bahwa ketahanan itu ya pertahanan, padahal beda. Pertahanan itu hardware, tapi ketahanan itu adalah suatu kompleks yang luas, Iya. rumit, dari mulai ketahanan mental, Iya. ketahanan gizi, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sosial. Iya. Itu menjadi suatu ketahanan nasional. Iya. Nah, ini ya Lemhanas ya dalam hal ini. Lemhanas makanya berubah namanya dari Dewan Pertahanan menjadi Dewan Ketahanan. Dan harusnya Lemhanas itu kan kalau saya di perwakilan selalu menerima ya. Iya. Menerima anggota KRA ya, Lemhanas dari Iya. berbagai angkatan Iya. yang terdiri dari perwira menengah, Iya, mana? polisi, tentara, sipil ada, dan bahkan pengusaha, bahkan ada politisi. Tetapi fokusnya ini nggak apa-apa, memang itu juga bagian, fokusnya selalu kepada ancaman-ancaman yang sudah umum diketahui, ancaman cyber, Iya. ancaman terorisme, Iya. tetapi ancaman-ancaman yang merusak ketahanan kita, Nah, iya. ya termasuk ketahanan mental ketika pengusaha oligarki luar Iya. ingin menguasai Indonesia dan melihat ada titik lemah di aparat atau pejabat kita yang Iya. bisa dibeli. Iya. Saya tidak mengawang-awang, tidak isapan jempol. Iya. Nanti saya kaitkan dengan Venezuela. Iya. Itu jarang yang mengkaji sampai situ. Iya. 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 Saya tahu. Ya, ketahanan. Nah, Iya. tertangkapnya Maduro hanya within 3 hours Iya. dengan mudah, Iya. tanpa perlawanan, Nah, itu sudah dikondisikan. Lepas dari kemampuan Delta Force, ya, Iya. teknologi senjatanya, Iya. Iya. teknologi digital yang bisa Iya. menjam, tetapi juga cara-cara melemahkan karena melihat weakest link dari mental pada security Iya. terdekatnya juga ada. Iya. Kan menawarkan 51 juta US dollar. Iya. Sehingga pada saat yang, kalau memang beritanya benar, pada saat penangkapan itu, Iya. ada yang tidak masuk, keamanannya hanya 2 yang jaga, ada yang tidak masuk, ada yang tidak datang. Iya. Iya. Itu ya berarti arti ketahanan itu luas. Iya. Dan ketahanan yang utama ya tetap lepas dari gaji rendah, ada terletak kepada ya pejabat dan aparat negara, memang dia memilih profesi untuk itu gitu Pak. Itu yang saya Ya. dulu waktu masih saya di lingkungan pemerintahan, tiap kali kan ada di antara teman-teman itu ngeluh gajinya Kecil. kecil. Saya bilang begini, ya kalau Anda jangan ngeluh seperti itu merusak
Anda sebagai manusia. Dalam arti, kalau Anda merasa bahwa menjadi pegawai negeri Anda tidak cukup, ya tinggalkan. Iya. Iya kan? Cari pekerjaan yang bisa memuaskan Anda dibanding menjadi pegawai negeri dengan penghasilan yang kecil. Iya. Karena kenapa? Ada dua faktor yang Anda rusak. Anda merusak pada negara dan Anda merusak pada diri Anda sendiri. Itu yang selalu saya katakan pada teman-teman yang sering ngobrol melihat keadaan. Saya bilang begini, tapi saya juga tidak percaya. Saya bilang, saya aneh buat saya kalau seorang direktur, seorang dirjen bisa mempunyai rumah semewah itu, dari mana dia dapat? Jadi berarti ada pegawai negeri yang tidak menikmati, yang merasa tidak menikmati apa-apa. Pada saat yang bersamaan, ada sejumlah pegawai negeri yang menikmati betul kehidupannya sebagai pegawai negeri. Ya. Dan yang saya khawatir, bukan saja itu menjadi hanya sebatas attitude, sikap moral seorang, tetapi nilai kebalikannya itu dianggap suatu value justru. Misalnya kalau saya menjadi aparat ini, percuma kalau tidak kaya. Harus. Nah, saya ingin menjadi pejabat atau aparat di lembaga ini karena saya sudah tahu bahwa lembaga ini dari dulu sudah para pejabatnya sudah sangat kaya, mobil dinasnya sangat mewah, sehingga saya masuk tuh kan akhirnya apa? Mempengaruhi pola rekrutmen. Iya. Dan juga sama sebetulnya dengan politisi. Iya. Akhirnya mempengaruhi pola rekrutmen, harus menyogok miliaran masuk, dan juga harus mengembalikan sogokannya, dan saya harus tetap kaya, karena kalau saya menjadi aparat dan pejabat di institusi ini, kalau tidak kaya percuma. Jadi sudah tujuan, sudah menjadi value. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu yang kasihan itu pernah saya nonton di TV. Ini ada, ya tidak kaya, tapi dia sudah kehilangan 200 juta. Iya. Hanya menyogok agar supaya anaknya menjadi polisi. 200 juta itu kecil, Pak, sekarang. Nilainya itu udah antara tergantung kepada. Artinya ini bukan orang, artinya ini orang miskin yang bisa. Mungkin dia jual sawah, dia segala macam. Akhirnya sawah hilang. Sawah hilang, anaknya tidak punya pekerjaan. Iya. Tapi ya, itu kenyataan dalam. Dan inilah saya kira secara justru yang dihadapi, yang saya selalu katakan begini kan Pak. Sekarang kan ada isu yang dibuat oleh Presiden Jokowi, Indonesia Emas. 2045. Saya bercanda. Emas kita ini belum pernah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan emas itu. Saya pernah menindir ya, ketika tahun 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Sebagai ASN, pegawai negeri sipil, kalau melihat orang BUMN tuh, wah dia tuh bopas, pinter-pinter. Kan lulusan ITB ternyata. Ternyata kan banyak BUMN yang justru sekarang ambruk dan penuh dengan korupsi gitu Pak. Dan korupsinya tuh beyond imagination gitu Pak. Jumlahnya gitu. Tidak masuk akal. Mengelola keuangan keluarga aja ketat kan kontrol. Ini seenaknya gitu. Jadi saya dan mereka itu juga lulusan terbaik Pak. Lulusan terbaik Pertamina dari itu kan zamannya Pak Harto kan tahun 70-an kan bangkrut. Pertamina itu bangkrut loh Pak. Waktu zamannya tahun 70 Ibnu Sutomo bangkrut. Nah,
Sumarlin yang kemudian diberi tanggung jawab, itu mulai membangun kembali. Dan gini, zaman Pak Harto dulu ada upaya-upaya merekrut profesional menjadi menteri ya. Ya orang beralasan, ya karena dulu otoriter Golkar bisa memilih. Sekarang kan tergantung partai politik bagaimana. Tapi justru di situ tantangannya, tanggung jawabnya. Bahwa zaman dulu kita masih memiliki Emil Salim, Sumarlin, Sarwono Kusumaatmadja, terus Sutami. Terakhir, ini kalau kita menganggap Orde Baru itu sebagai suatu yang jelek, kan buruk karena 98 itu menggambarkan. Terus kita memiliki yang terakhir ada Billy Judono, Menteri Keuangan tuh. Jadi kok masih bisa gitu? Orang yang dikenal, dipandang bukan saja profesionalismenya, tetapi juga integritasnya. Nah, sekarang jangankan mengenal profesional integritas, orangnya pun tidak dikenal. Tapi orang eksklusif sekarang kan memang era demokrasi. Justru disinilah mari kita akhirnya berusaha keras agar demokrasi itu tidak menciptakan kontraproduktif gitu, dengan menghasilkan orang-orang yang tidak berkualitas. Memang sih kebetulan atau by design ada muncul figur-figur gubernur ya yang baik lah. Tetapi itu kan jumlahnya segelintir dibandingkan dengan yang banyak. Dengan yang banyak. Berarti kan sistem yang kalah. Selain memang orangnya. Sistem. Saya kira iya. Nah, pembicaraan kita hari ini, Pak, sebenarnya yang kita bicarakan ini bukan hari ini, tapi hari depan. Hari depan, betul Pak. Saya sepakat. Hari depan. Iya. Karena kenapa saya membuat semacam ini juga dibangun oleh keprihatinan saya untuk melihat masa depan dengan berbagai gejala yang saya kenal sejak saya ketika bisa berpikir sejak tahun 60-an sampai sekarang, negeri ini kok kayak gini. Ya, tapi saya pribadi, saya kagum sama Prof ya. Prof yang, siapa yang tidak kenal Prof ya? Bagi para kaum cendekiawan ya. Nggak tahu kalau generasi Gen Z mungkin sudah tidak tahu, tapi mungkin politisi juga. Kalau politisi yang abal-abal sih mungkin tidak mengenal, tetapi yang mau membaca buku-buku sosial, buku-buku pembangunan, buku-buku politik, ya mungkin mengenal. Ya saya bangga bisa ngobrol ya, tukar pandangan dengan Profesor Anhar. Dan saya melihat, ya maaf ya, bukan menggunakan sudah berpuluh tahun berkarir sebagai profesor, ya lihat dari ini, Prof sederhana gitu. Dan dalam kondisi pensiun ya mungkin dengan segala keterbatasan, Prof masih mau memikirkan gitu. Oh, lantas diserang sama orang. Lah hanya bicara ngomong-ngomong, bagi kita yang tidak ada kesempatan masuk ke dalam suatu politik yang ini, ya berbicaralah yang dapat kita sampaikan gitu. Ya, dan memang ya sebagai intelektual ya saya tidak masuk dulu di dalam, makanya saya punya pengalaman macam-macam. Setelah di luar, apa yang saya lihat ya tidak ada yang terlalu sedikit yang berubah. Iya. Dan itu yang memprihatinkan saya. Dan saya memang tidak. Bapak, pernah terjadi begini, ini menutup cerita. Jadi ada seorang dosen di Universitas Riau mengundang saya untuk berbicara. Nah, dia datang malam-malam, dia datang ke rumah ini lalu masuk. Waktu itu saya sudah eselon 1, deputi menteri. Lalu saya kirim bawa undangan, lalu 2 hari kemudian lalu ke Riau. Nah, malam hari saya diajak makan di sebuah restoran Melayu. Nah, terus dia ngomong gini, Pak Anhar dulu eselon 2, sekarang sudah eselon 1. Tapi rumahnya kok cuma eselon 4. Tapi alhamdulillah, artinya di balik kesederhanaan ini kita masih bisa berpikir
normal dan Saya cuma bilang kalau saya lebih dari ini, tenggorokan saya penuh ular, saya bilang. dan iya iya betul. Oke Pak, ya terima kasih sekali atas Ya. kedatangan Bapak dan obrolan ini. Seperti saya katakan tadi, ini bukan untuk hari ini, tapi Untuk masa depan. untuk masa depan dalam berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Ya. Terima kasih sekali, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Ini kesempatan yang sangat berharga ya bagi saya yang memang dulu staf ya di Kementerian Luar Negeri, bisa bertukar pikiran lah ya, dengan Pak Anhar, Profesor Anhar yang memang pemikirannya diakui ya. Dan sampai sekarang juga masih diundang kan di TV-TV. Dan juga mohon maaf juga pemahaman saya baik yang terkait dengan kebijakan luar negeri, kondisi global saat ini, apalagi mengenai pengetahuan dalam negeri saya, politik dalam negeri saya yang memang bukan kompetensi saya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Ya mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi Iya, Pak. yang lain. Insya Allah.